Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan pemirsa channel PKU Jogja rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam nikmat kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, karena dengannya kita masih terjaga dalam memegang ajaran agama Islam hingga saat ini. Selanjutnya, marilah kita selalu lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada beliau yang menjadi pedoman bagi kita hingga akhir zaman. Salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah belajar membaca dengan baik dan benar kitab Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengamalkan salah satu firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Para pemirsa channel PKU Jogja Media, dalam ayat tersebut Allah berfirman, dan bacalah ayat Al-Quran dengan tartil. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mempelajari salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kita mulai dari bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada awal kalimat terdapat huruf hamzah, alif. Kadang ada yang membacanya dengan o, itu dibaca tebal. Ada juga yang membacanya terlalu tipis, ini kurang tepat. Yang benar adalah dibaca dengan tawassut atau pertengahan. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Kemudian selanjutnya ada lafzul jalalah atau kalimat Allah. Billahi. Ini juga terkadang ada yang membacanya tebal. Billahi. Tafkhim, tebal. Harusnya dibaca tarkib tipis. Billahi. Billahi. Kemudian selanjutnya ada kata asyaitani. Kadang-kadang huruf to dengan harokat fathah ini dibaca dengan monyong. Bo. Ini kurang tepat. Yang benar, tidak perlu memonyongkan bibir, cukup dengan membuka bibir. Asyaitani. Asyaitani. Jika dibaca dari awal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita masuk kepada surat Al-Fatihah dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal ayat ada huruf sin dengan disukun. Terkadang ada yang membaca bisa, jadi seolah-olah seperti dipantulkan. Bisa. Itu kurang tepat. Yang benar harus dijelaskan sukunnya. Bismi. Kemudian ada ro dengan tasydid. Ar-Rahman. Ini juga kadang-kadang ada orang yang kemudian keliru dalam membacanya. Ada yang membacanya terlalu tipis. Ir-Rahman. Padahal harusnya dibaca tebal. Ir-Rahman. Begitupun kata selanjutnya. Ar-Rahim. Itu juga harus dibaca dengan tebal. Ar-Rahim. Jika dibaca dari awal ayat,
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada awal ayat ada huruf lam sukun. Kadang ada yang membacanya al. Ada pantulan di sana. Alham. Itu kurang tepat. Yang benar harus dibaca dengan tegas lam sukunnya. Alham. Kemudian ada huruf ha. Ada orang yang membacanya disamakan dengan huruf ha. Alhamdulillah. Itu kurang benar. Karena berbeda antara ha dengan ha. Ha atau biasa kita sebut dengan ha kecil keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ha. Kalau ha biasa disebut dengan ha besar keluar dari dada. Ha. Maka yang benar bukan alham tapi alhamdu. Kemudian Rabbil A. Di situ ada lam sukun. Kadang ada juga yang membacanya Rabbil. Jadi seperti ada pantulan di sana. Rabbil. Itu tidak tepat. Yang benar harus tegas lam sukunnya. Rabbil A. Nah, kemudian ada huruf ain. A ini juga kadang ada yang menyamakan dengan alif. Rabbil alamin. Itu salah. Atau ada yang mengucapkannya nga. Rabbil alamin. Itu juga tidak tepat. Yang benar kita harus berusaha untuk memenuhi bunyi yang seharusnya. Rabbil alamin. Jadi kalau dibaca dari awal, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kemudian ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Hati-hati, di situ ada ro tasydid. Jangan dibaca tipis Ar-Rahman, tapi dibaca tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Di awal ayat ada huruf mim dengan harokat fathah. Kadang ada yang membacanya Maliki. Itu tidak tepat. Harus dipenuhi, dibuka mulutnya. Maliki Yaum. Nah, kemudian ada lagi yang memisahkan atau memberikan jeda antara Maliki dan Yaumi. Maliki Yaumi. Kalau seperti itu seolah-olah justru memberikan mat atau tanda panjang pada huruf kaf. Padahal di situ tidak ada matnya. Jadi yang benar membacanya Maliki Yaum. Seperti itu. Kemudian ada huruf dal dengan tasydid. Itu harokatnya kasroh. Din. Jadi harus benar-benar dibaca din, bukan sekedar din seperti huruf e. Maka jika dibaca dari awal, Maliki Yaumiddin, seperti itu. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya di awal dengan tasydid. Biasanya ada yang membacanya kurang memunculkan tasydidnya. Jadinya iyyaka. Itu kurang tepat. Karena seolah-olah justru memberikan mat atau tanda panjang pada huruf alif di depan. Yang benar harus ditegaskan, ditekan. Iyyaka na'budu. Selanjutnya juga ditekan. Wa iyyaka. Jadi kalau dari awal, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Di situ ada huruf shad dengan harokat kasrah. Kadang ada yang membacanya dengan memonyongkan mulut.
siro, ihdinas siro. Tidak perlu dimonyongkan, cukup dengan siro. Jadi kalau dibaca dari awal, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati, di awal ayat ada huruf shad. Shad ini juga jangan dimonyongkan. Sirata, cukup dibaca sirata. Kemudian ada an'amta. Ada beberapa yang suka memantulkan an'amta, itu kurang tepat. Yang benar harus ditegaskan huruf nun yang disukun itu. An'amta. Kemudian ada huruf ghain, ghairil maghdub. Ada yang membacanya dengan memantulkan juga atau mengkolkolahkan. Ghairil maghdub, itu tidak tepat. Yang benar ghairil maghdub. Nah, kemudian di ujung ayat ada kata waladdallin. Pada huruf dha ada mad lazim kamil faqam. Di situ 6 harokat ketukannya, maka dipenuhi 6 harokat. Waladdall, disambung lam tasydid. Ada beberapa yang terlalu lama menahan lam tasydid ini. Nah, tidak perlu terlalu lama, sebentar saja. Kemudian disambung yang terakhir adalah ada mad alif li sukun, lin. Nah, kalau dibaca waladdallin. Baik, mari kita baca lagi surat Al-Fatihah dari awal, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian tahsid surat Al-Fatihah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga semua keluarga sehat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta selalu diberikan semangat oleh Allah untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Dan marilah kita senantiasa menjaga kesehatan. Jika merasa perlu untuk memeriksakan kesehatan, silakan datang dan berobat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Rumah sakit dengan pelayanan yang profesional dan sesuai dengan syariat. Insya Allah bisa memenuhi ikhtiar kita dalam menjaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.